Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Pada kesempatan hari ini, pada mata pelajaran Desain Media Interaktif untuk kelas 12 MM3 dan MM4, Bapak akan memberikan materi tentang apa itu definisi dari multimedia interaktif, lalu apa manfaatnya multimedia interaktif, dan apa itu jenis-jenis toolsnya serta bagaimana penggunaannya. Jangan lupa sebelum kalian menyaksikan video pembelajaran hari ini, ketik nama dan kelas di live chat untuk absen. Jangan lupa ketik nama dan kelas di live chat untuk absen mata pelajaran desain media interaktif hari ini. Baiklah, mari kita saksikan video pembelajaran bersama-sama. Saya Bayu Nur Fajrullah, adalah guru mapel media, desain media interaktif kelas 12 MM3 dan MM4. Kita langsung masuk ke materi ya. Oh iya, untuk kelas 12 MM1 dan MM2 itu diajar oleh Bu Hudriah Eskom. Pertama-tama, kenapa kita harus belajar desain media interaktif? Pertama, dia untuk agar pembelajaran lebih menarik dan interaktif. Bayangkan kalau misalnya kalian belajar langsung cuma pakai Word saja, itu kurang menarik karena gambarnya mungkin nggak bisa bergerak atau tidak ada suara, jadi akan membosankan. Makanya dengan belajar desain media interaktif, kalian akan belajar membuat media pembelajaran yang lebih menarik. Yang akan Bapak ajarkan pertama adalah di semester 1 media menggunakan Microsoft Office PowerPoint. Nanti di semester 2 itu Bapak akan mengajarkan Adobe Flash untuk animasi 2 dimensinya. Nah, ini contoh dari, lihat di sini di slide. Di sini contoh home dari Adobe Flash. Bapak sebenarnya udah bikin contohnya, cuma tidak bisa ditampilkan di sini. Nanti online saja lewat Google Meet. Di sini Bapak coba membuat pergerakan animasi sticky man. Di sini ada 100 frame. Ya, di sini ada frame 1 sampai 100 frame. Jadi kalau Bapak tarik ke frame 15, dia ada di tengah nih, si sticky man-nya ini. Lalu kalau Bapak tarik di frame 65, dia lagi memasukkan bola. Jadi tiap satu frame itu pergerakannya berbeda agar si animasinya bisa berjalan. Jadi bayangkan kalau misalnya kita bikin kartun yang durasinya 30 menit, berarti berapa frame yang kita buat. Ini contoh PowerPoint yang udah kalian buat ya kemarin untuk tugas pertama kita. Untuk pembelajaran ini kalian harus sebelumnya memahami kenapa tujuan dari pembelajaran ini. Yang pertama, untuk memahami konsep multimedia interaktif berbasis halaman web dan media interaktif. Lalu kalian akan mendemonstrasikan konsep dari multimedia interaktif berbasis halaman web dan media interaktif. Lalu ada materi pokoknya, itu pertama definisi dari multimedia interaktif dulu. Lalu setelah itu manfaat multimedia interaktif. Dan terakhir itu tools dan penggunaan media interaktif. Oke, berdasarkan bahasanya nih, ada 2 suku kata. Pertama itu multi, artinya banyak. Lalu media, alat atau cara untuk mengkomunikasikan informasi.
Jadi pengertian multimedia apa itu? Pengertian multimedia itu pertama, komputer informasi yang ditampilkan dengan gambar, animasi, teks, grafis, dan video. Ya, jadi multimedia adalah komputer informasi yang dapat ditampilkan dengan gambar, animasi, teks, dan video atau grafik. Jadi pengertian multimedia interaktif apa? Bisa lihat di sini di slide-nya. Multimedia interaktif adalah pemanfaatan komputer untuk membuat dan menggabungkan teks, gambar, suara, video, gambar, dan animasi dengan menggabungkan perangkat-perangkat tertentu yang dapat memungkinkan pengguna untuk melakukan kontrol atau navigasi, berinteraksi dan berkomunikasi. Lewat apa? Lewat misalnya komputer, ya. Jadi kamu sebagai usernya mengendalikan medianya. Multimedia interaktif itu dibagi menjadi dua, multimedia linear dan multimedia interaktif. Jadi kalau linear apa multimedia linear itu? Multimedia yang tidak dilengkapi alat pengontrol. Jadi nggak bisa digunakan oleh penggunanya. Jadi dia secara otomatis jalan dari awal sampai akhir. Kalau multimedia interaktif, kebalikannya. Suatu media yang dilengkapi oleh alat pengontrol yang dapat dioperasikan oleh pengguna sehingga dapat memilih apa yang dikehendakinya untuk proses selanjutnya. Seperti itu. Ada manfaat-manfaat dari media interaktif. Pertama yang tadi Bapak bilang itu untuk membuat media pembelajaran lebih menarik. Jadi eye-catching. Jadi kalau kamu lihat itu nggak membosankan, terus lebih menarik. Contohnya ini nih. Penggunaan font, lalu jenis font, dan tipenya, lalu ukuran font, ukuran spasi itu mempengaruhi audiens untuk melihat dari slide kita. Biasanya nih media interaktif ini berguna juga dalam bidang bisnis. Contohnya buat apa dia? Buat periklanan, katalog, database, pemasaran, dan jaringan komunikasi, dan instant message juga. Jadi biasanya di perusahaan itu ada instant message yang bisa digunakan hanya di perusahaan itu sendiri. Contohnya nih, kalau misalnya database di Unilever itu namanya Asila, dan Asila itu cuma buat kalangan intern di perusahaan tersebut. Kalau dalam bidang pendidikan itu kita bisa buat animasi, presentasi, lalu bisa membuat tutorial pembelajaran dan lain-lain. Itu berupa suara, video, animasi, dan grafik. Kalau bidang jaringan dan internet itu membantu untuk pembuatan website yang menarik misalnya. Kalau bidang entertain misalnya televisi, game, PlayStation, Xbox, Nintendo, game online, dan lain sebagainya. Nah, komponen-komponen itu disusun oleh beberapa komponen multimedia interaktif. Pertama itu teks. Jadi di dalam suatu media itu biasanya ada teks. Buat apa teks gunanya? Sebagai supaya orang itu jelas saat melihat presentasi kamu. Misalnya teksnya itu besar atau kecil, lalu ukurannya, warnanya itu harus kelihatan. Jadi kalau kamu bikin slide tapi nggak kelihatan berarti gagal bikin PowerPoint-nya. Ini kayak gini kan gradasinya ada, kalau putih pasti hitam kelihatan. Kalau misalnya
kamu backgroundnya warnanya orange, lalu dikasih font warnanya orange lagi, kira-kira kelihatan nggak? Enggak kan? Nah, jadi harus pemilihan warna agar audiens bisa melihat dengan baik. Lalu komponen yang kedua itu grafik. Biasanya itu media yang berbasis visual dia. Biasanya gambarnya 2 dimensi. Kalau di render nanti jadi 3 dimensi. Bisa bergerak dan tidak bergerak. Nah, komponen selanjutnya adalah video. Komponen multimedia interaktif itu video. Gunanya buat apa dia? Dia sebagai alat untuk menunjukkan simulasi benda nyata, ya, menggambarkan suatu kegiatan tertentu. Kalau video kan bergerak, jadi orang gampang untuk paham dibandingkan cuma dikasih teks. Jadi orang harus membaca lagi kan. Kalau ini dengan video itu orang biasanya lebih menarik membacanya. Lalu komponen keempat itu audio. Dia media berbasis suara. Segala sesuatu yang bisa didengarkan menggunakan alat indera telinga. Jadi apapun yang bisa didengarkan oleh telinga itu namanya suara. Contohnya itu lagu, background, atau narasi. Tools dan penggunaannya. Peralatan multimedia biasanya nih, yang sering udah kalian tahu itu komputer, laptop, HP, tablet, lalu kamera digital, kamera video, itu semua nanti bisa digunakan sebagai multimedia interaktif. Dan itu semua, contohnya HP aja. Kalau HP itu zaman sekarang udah bisa kita buat nonton TV, nonton YouTube, teleconference, buat jadi wireless juga bisa jadi hotspot. Nah, perangkat-perangkat keras multimedia atau hardware itu, khusus multimedia itu ada 5. Pertama itu perangkat konektor, lalu perangkat input, lalu ada perangkat output, ada perangkat penyimpan dan perangkat komunikasi. Pertama kita bahas dulu tentang perangkat konektor. Nah, perangkat konektor buat apa sih gunanya? Dia untuk menyambungkan si komputer misalnya ada proyektor. Nah, itu perlu perangkat konektornya. Salah satunya itu kabel HDMI misalnya. Apa itu HDMI? Panjangannya High Definition Multimedia Interface. Lalu ada IDE, IDA, Integrate Drive Electronic. Lalu ada MCI, Media Control Interface. Lalu ada SCSI, Small Computer System Interface. Contohnya hard disk dia. Lalu ada USB, itu yang biasa kita udah sering gunakan. USB itu panjangan dari Universal Serial Bus. Nah, kecepatan dari transfer data dalam perangkat konektor ini akan menentukan kecepatan pengiriman konten multimedia dari satu tempat ke tempat lainnya. Nah, perangkat-perangkat input ini, yang kedua itu perangkat input. Jadi perangkat input itu berfungsi untuk mentransformasi informasi dari dunia luar untuk diolah komputer. Contoh-contoh dari perangkat input pertama ini, di sini ada mikrofon, lalu scanner dia buat ngambil teks atau picture, lalu ada
input text salah satunya itu dengan keyboard, input video dengan kamera video, bisa dengan webcam juga, lalu pointing menggunakan mouse, touchpad atau touchscreen, trackball sama like pen. Nah, ini di sini ada gambarnya ini. Takutnya belum kenal. Di sini ada keyboard, ada mouse, ada touchpad, scanner, mikrofon, joystick, kamera digital, sama kamera video. Ini udah sering kita lihat juga di mana-mana. Biasanya di keyboard itu ada 4 bagian. Sebenarnya udah pada kenal ya, cuma dijelaskan aja nih. Pertama itu untuk tombol ketik nih, di sini ada tombol khusus mengetik. Di sini yang berwarna merah, di sini ada tulisan typing keys. Lalu ada numeric keypad. Di mana dia? Ada di sebelah kanan. Di sini. Lalu ada tombol fungsi atau function key, ada di atas dia. Dan tombol control keys ada di tengah-tengah antara numeric keypad dan typing keys. Lalu ada perangkat output. Perangkat output itu fungsinya untuk mengkomunikasikan hasil pengolahan data dari komputer kepada user. Contoh-contohnya dari perangkat output pertama itu di sini ada speaker, amplifier, proyektor, monitor, dan printer, dan masih banyak sebenarnya. Ini contohnya, ini gambarnya, speaker ini, amplifier ini, proyektor, LCD, dan printer. Nah, tadi perangkat konektornya dari komputer ke proyektor adalah kabel HDMI. Lalu ada perangkat penyimpan. Fungsinya buat apa? Menahan atau memproses data, merekam atau menyimpan informasi data. Di sini contohnya adalah CD, compact disk. Dia biasanya kapasitasnya itu 700 MB. Tapi udah jarang kepake sekarang karena terlalu kecil. Malah dulu sebelumnya itu ada disket. Disket itu cuma 1 mega kapasitasnya. Sekarang ada DVD yang lebih besar lagi. Dia kisaran 6 kalinya dari kapasitas CD. Lalu ada hard disk. Hard disk sekarang ada yang 1 tera atau lebih ya kapasitasnya. Lalu ada random access memory atau RAM. Gunanya buat apa dia? Dia kalau RAM-nya semakin besar juga kecepatan pemrosesan data dari satu tempat ke tempat lainnya. Lalu ada ROM. ROM itu read only memory. Kalau pada printer itu gunanya buat menyimpan font. Dan untuk kalau di komputer itu untuk inisiasi booting. Ini contoh-contoh dari gambarnya. Ini ada di sini ada gambar sebelah pojok ada ROM. Lalu di sini ada hard disk. Ini ada 2 hard disknya, ada hard disk internal dan hard disk eksternal. Lalu ada DVD, ada CD, ada disket, dan ada flash disk. Nah, yang terakhir ini perangkat komunikasi. Berfungsi untuk menghubungkan informasi antar user walaupun dipisahkan oleh jarak. Biasanya kita pakai modem atau ISDN. Nah, ada 2 perangkat lunak multimedia itu. Pertama, perangkat lunak sistem software.
Lalu ada bahasa pemrograman multimedia. Sistem software atau operation system itu OS yang biasa kita singkat itu. Pertama adalah DOS, Disk Operating System. Nanti kita bahas lebih lanjut di Google Meet. Lalu ada Windows 95, 98, ME. Lalu ada Windows NT atau Windows 2000, ada Windows XP, Windows 7, Windows 8, ada Unix, ada Linux atau Mac OS. Bahasa-bahasa pemrograman multimedia itu pertama ada Java, SQL, lalu ada C, Virtual Basic, Power Builder, Assembly. Nah, perangkat lunak aplikasi multimedia itu dibagi menjadi dua. Ada aplikasi lunak pengolah animasi dan grafis dua dimensi. Lalu ada perangkat pengolah teks. Contoh dari aplikasinya, misalnya untuk perangkat lunak pengolah animasi dan grafik dua dimensi itu pertama grafik dua dimensi image atau raster. Biasa disebut raster. Ada Adobe Photoshop, Just Paint, Shop Pro, GIMP. Biasanya dalam bentuk animasi pada Adobe Flash. Nanti kita belajar di semester 2. Lalu ada grafik dua vektor, ada Corel Draw, Adobe Freehand, dan Adobe Illustrator. Lalu kalau pengolahan perangkat pengolahan teks itu, ini yang biasa dipakai nih di perkantoran itu atau di bagian administrasi itu yang udah familiar sekali, Microsoft Word, lalu ada Open Writer, KW Writer, Word Perfect, AB Word, WordStar for Windows, lalu Star Writer. Nah, kalau perangkat-perangkat lunak pengolah animasi dan modeling grafik 3D, ada contohnya ini yang biasa kita pakai itu 3D Studio Max, lalu Soft Image, Lightwave, Maya, sama Blender. Perangkat lunak authoring multimedia 3, contohnya misalnya untuk authoring berbasis icon menggunakan Microsoft PowerPoint dan Adobe AutoWare. Ya, jadi ada dua. Jadi ada Microsoft PowerPoint, satu lagi pakai Adobe AutoWare. Lalu untuk authoring berbasis halaman menggunakan HyperCard dan Toolbox Assistant. Lalu untuk authoring berbasis waktu menggunakan Adobe Illustrator. Untuk perangkat lunak aplikasi berbasis web, kita menggunakan yang biasa dipakai ini di semester 2, nanti kita belajar Adobe Flash. Habis itu kalau misalnya masih ada waktu, kita menggunakan Adobe Dreamweaver sama Microsoft SharePoint Designer. Nah, format sajian multimedia interaktif itu, ini jenis-jenisnya yang sering digunakan itu pertama drill dan practice. Apa itu drill sama practice? Biasanya kamu dikasih soal lewat website online, kamu kerjakan terus diulang lagi. Kalau jawabannya benar itu pertama itu jenis kajiannya adalah drill and practice. Yang kedua itu eksperimen atau percobaan, diuji cobakan. Kedua pembuatan game. Bisa pakai flash juga bisa buat game. Lalu ada simulation, terakhir itu tutorial. Ini contoh penggunaan animasi pada PowerPoint.
Simpel ya, cuma berapa detik doang, cuma lumayan lama juga bikinnya. Oke, terima kasih. Nanti kita lanjutkan pada pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kepada siswa-siswi kelas 12 MM3 dan MM4, alhamdulillah tadi kalian telah menyaksikan video pembelajaran desain media interaktif. Semoga kalian bisa memahami apa-apa yang dipelajari hari ini. Dan apabila ada pertanyaan ataupun ada hal-hal yang kurang kalian mengerti, kalian bisa tanyakan di grup WA atau Google Classroom desain media interaktif. Untuk kesempatan yang akan datang, kita akan mempelajari tentang pengetahuan dasar, desain yang baik, lalu tata letak, warna, lalu elemen keserupaan, dan tahapan-tahapan teori desain. Semoga kita semua diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala dan pandemi Covid-19 ini cepat hilang. Bapak ingatkan sekali lagi, jangan lupa ketik nama dan kelas di live chat untuk absen. Dan jangan lupa subscribe. Baiklah, hari ini cukup sekian. Terima kasih semuanya. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.